Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Anjuminisa dengan NIM E1E02410058 dari kelas 3B. Kali ini saya akan bawakan cerita dongeng yang berjudul Gajah dan Semut. Selamat menyaksikan. Pada suatu pagi yang tenang di hutan Flona, sinar matahari mulai turun menembus celah-celah dedaunan yang rimbun. Udara masih terasa lembab setelah hujan turun sepanjang malam. Di tengah suasana yang damai itu, tampak sebuah sarang semut kecil menonjol di permukaan tanah. Dari dalamnya, keluarlah Anton, seekor semut kecil yang rajin dan selalu bangun paling awal. Anton menguap panjang sambil meregangkan tubuhnya. Lalu, ia berkata dengan suara riang, "Wah, pagi yang cerah. Setelah semalaman kedinginan karena hujan, matahari hari ini benar-benar hangat. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Ukti, ayo keluar." Tak lama kemudian, Sam muncul sambil berlari kecil. "Selamat pagi, Anton." Disusul Uti yang muncul dari belakangnya. "Pagi, Anton. Aku siap untuk berpetualang hari ini." Anton tersenyum dan mulai berkata, "Beberapa hari yang lalu, aku berjalan di dekat sungai kecil, dan aku melihat banyak buah dan biji-bijian jatuh dari pepohonan. Sepertinya itu cukup untuk persediaan makanan kita beberapa hari ke depan." Mendengar itu, Sam langsung memegang perutnya dan berkata, "Wah, ayo cepat kita ke sana. Aku lapar sekali." Uti mentertawakan Sam sambil berkata, "Hahaha, kamu memang selalu lapar setiap dengar kata makanan." Anton mengangguk sambil tersenyum lembut. "Kalau begitu, ayo sebelum matahari makin panas." Mereka bertiga kemudian berjalan melalui jaruk kecil di pinggir hutan. Suara sungai yang mengalir perlahan menemani langkah-langkah kecil mereka. Sesekali, mereka melihat kupu-kupu terbang, burung berkicau, dan dedaunan yang bergoyang diterpa angin pagi. Tidak lama kemudian, Anton menunjuk ke sebuah tempat dan berkata, "Kita sudah hampir sampai, teman-teman." Sam terkejut dan berteriak, "Wah, banyak sekali buahnya." Lalu Uti mengangguk, "Ayo kita kumpulkan, ini bisa jadi persediaan banyak," ucap Uti. Dengan gesit, ketiga semut kecil itu mulai mengangkat buah-buahan kecil, biji, dan remah-remah makanan. Mereka bekerja penuh semangat. Ada yang mengangkat, ada yang menarik, ada yang mendorong, dan sebagainya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, makanan yang mereka cari sudah terkumpul cukup banyak. Anton berkata sambil mengusap keningnya, lihat, kalau bekerja sama, semuanya jadi cepat selesai ya teman-teman." Lalu, saya menjawab, "Betul itu, kalau sudah seperti ini, ayo kita pulang." Namun, sebelum mereka sempat bergerak pulang, tiba-tiba tanah bergetar keras. Getarannya begitu kuat hingga ada dedaunan jatuh dari atas pohon. Mereka bertiga spontan berteriak, "Ah!" Ternyata dari balik pepohonan muncullah Evan, si gajah besar yang terkenal pemarah dan sombong. Setiap langkah kaki Evan membuat tanah bergetar. Anton menghela napas dan berkata Anton menghela napas panjang dan berkata kesal, "Evan, sudah kubilang berkali-kali, hati-hatilah kalau berjalan, kami bisa terinjak." Namun, Evan bukannya meminta maaf, ia malah tertawa keras sambil berkata, "Hahaha, Anton, Anton, tubuhmu kecil sekali. Salah sendiri kalau kalian gampang terinjak, jangan salahkan aku." Tidak cukup sampai di situ, Evan kemudian mengambil air dari kubangan bekas hujan semalam dan menyemprotkannya ke arah para semut. Sambil tertawa, ia berkata, "Hahaha, baru kena air sedikit saja kalian sudah terhuyung. Lemah sekali," ucap Evan. Anton memegang wajahnya yang basah dan mulai marah. Sam berkata lantang, "Ini sudah keterlaluan, kita harus melawan."
Lalu Utim mengucapkan, "Iya, kalau kita diam saja, dia akan selalu bertindak seenaknya." Evan mendengar itu dan berkata sambil meremehkan, "Hahaha, mau sebanyak apapun kalian, kalian tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Aku gajah besar dan kuat." Namun, Anton mengabaikan ejekan itu. Ia mengumpulkan teman-temannya untuk menyusun strategi. Mereka berdiskusi pelan, membuat rencana kecil-kecilan. Tak lama berlalu, Anton berdiri di depan pasukan semut kecil dan berkata, "Baik, kita mulai sekarang. Ayo teman-teman, serang!" Dengan kompak, puluhan semut berlari ke arah Evan. Karena tubuh semut sangat kecil, Evan tidak siap menghadapi serangan itu. Beberapa semut masuk ke dalam belalainya. Evan langsung panik dan berteriak, "Aduh, apa ini? Sakit, sakit, keluar!" ucap Evan sambil Evan langsung panik dan berteriak, "Aduh, apa ini? Sakit, sakit, keluar!" ucap Evan sambil memegangi belalainya. Evan berguling-guling di tanah, mengepak-ngepakkan telinganya, dan melompat-lompat karena tidak tahan dengan rasa gatal, geli, dan sakit di belalainya. Setelah semut-semut merasa Evan cukup jera, mereka keluar satu persatu dari belalai itu. Dengan napas terengah, Evan menunduk dan berkata sambil menangis, "Ampun Anton, maafkan aku. Kalian kecil, tapi kalian sangat kuat. Aku salah karena selalu meremehkan kalian." Anton kemudian mendekat dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Kami maafkan kamu, Evan. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan makhluk lain. Tidak semua yang kecil itu lemah." Evan lalu mengangguk sambil menyeka air matanya. "Aku berjanji tidak akan mengganggu siapapun lagi. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati dan lebih baik." Begitulah ucap Evan. Sejak hari itu, Evan dan para semut hidup rukun. Evan berjalan dengan lebih pelan dan selalu memperhatikan langkahnya. Sementara para semut tidak lagi takut karena mereka tahu bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan dari ukuran tubuh. Dan dari kejadian itu, semua penghuni hutan Flona belajar satu hal penting. Berbangga diri itu boleh, tetapi jangan sampai meremehkan orang lain karena belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Baik, sekian cerita dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.